Halo semua, hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Februari yang artinya 4 hari lagi kita akan menyelenggarakan pemilu serentak. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana negara ini menghabiskan anggaran yang begitu besar untuk pesta demokrasi ini dan berapa banyak warga miskin yang akan menjadi kaya atau sejahtera andai kata anggaran yang besar itu diberikan kepada mereka. Oke, kita langsung saja pada pokok pembahasan. Berapa sih anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk pemilu serentak 2024? Untuk mengetahui rinciannya, kita akan mulai dari panitia penyelenggara tingkat TPS atau yang disebut dengan KPPS. Seperti yang kita ketahui, KPPS beranggotakan 7 orang, termasuk 1 orang ketua dan dibantu oleh 2 orang petugas ketertiban. Untuk ketua sendiri diberi honor Rp1.200.000 selama masa kerja. Lalu 6 orang anggota lainnya diberi honor Rp1.100.000 dikali 6 orang anggota, maka jumlahnya adalah Rp6.600.000. Lalu petugas ketertiban atau yang lazimnya disebut hansip diberi honor Rp700.000 dikali 2 orang hansip, maka jumlahnya Rp1.400.000. Lalu untuk bimtek KPPS, setiap peserta diberi uang transport senilai Rp150.000. Saya cukup tahu karena saya kebetulan adalah ketua KPPS di tempat saya. Kalau teman-teman tidak percaya, ini bisa lihat Rp150.000 kali 7 orang peserta per TPS, maka jumlahnya adalah Rp1.050.000 per TPS. Perlu teman-teman ketahui juga, jauh sebelum pembentukan panitia KPPS, sudah terlebih dahulu dilakukan rekrutmen petugas Pantarli sebanyak jumlah TPS di seluruh Indonesia. Untuk honor petugas Pantarli sendiri, Rp1.000.000 per petugas Pantarli. Kalau ini kita totalkan, maka jumlahnya adalah Rp11.250.000 per TPS. Dikali 820, 161 TPS di seluruh Indonesia, maka untuk honor panitia tingkat TPS saja itu mencapai angka Rp9.226.811.250.000. Angka yang cukup besar, teman-teman. Ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya bagi beberapa teman-teman yang juga kebetulan adalah petugas KPPS. Karena di rincian yang sudah saya berikan ini tidak terdapat uang konsumsi ataupun uang transport pada saat pelantikan KPPS. Jadi di tempat saya pada saat pelantikan memang sama sekali tidak ada uang transport maupun uang konsumsi. Walau begitu, saya mendengar kabar di beberapa tempat atau di beberapa daerah ini ada, teman-teman ya. Untuk masalah ini teman-teman bisa berbicara di kolom komentar. Sampai di sini kita lanjut lagi. Selain honor panitia KPPS, di TPS juga ada beberapa jenis biaya operasional. Di antaranya biaya pembuatan TPS Rp2.000.000, kemudian anggaran untuk susu dan vitamin Rp1.000.000, sewa printer atau alat pengganda Rp500.000, dan konsumsi panitia ini belum jelas, tapi saya dengar kabar anggaran untuk konsumsi per TPS itu nilainya adalah Rp900.000. Jika ditotalkan, maka biaya operasional per TPS adalah Rp4.400.000. Dikali 820.161 TPS di seluruh Indonesia, maka total biaya operasional untuk TPS adalah Rp3.608.708.400.000. Jadi, untuk honor dan biaya operasional panitia tingkat TPS saja, itu sudah mencapai angka Rp12.835.519.650.000. Ini belum termasuk biaya logistik, teman-teman. Biaya logistik itu seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, dan macam-macam. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi. Di atas KPPS ada panitia tingkat desa atau yang disebut dengan PPS. Untuk PPS sendiri beranggotakan 3 orang termasuk 1 orang ketua dan dibantu oleh 1 orang sekretaris dan 2 orang staf. Jadi total personil PPS adalah 6 orang. Untuk ketua
diberi honor Rp1.500.000 per bulan, dan untuk 2 orang anggota Rp1.300.000 kali 2 orang anggota, maka jumlahnya adalah Rp2.600.000. Untuk sekretaris diberi honor Rp1.150.000, staf Rp1.050.000 dikali 2 orang staf, maka jumlahnya adalah Rp2.100.000 per bulan. Jika dijumlahkan, maka honor PPS per bulan adalah Rp7.350.000 per bulan. Kali 16 bulan masa kerja, lalu dikali lagi dengan 83.731 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, maka total honor PPS adalah Rp9.845.765.600.000. Ini baru honor teman-teman, belum termasuk konsumsi PPS, biaya BIMTEK, dan biaya operasional PPS lainnya. Oke, sampai di sini kita lanjut ke tingkatan yang lebih di atas, panitia pemilihan tingkat kecamatan atau yang disebut dengan PPK. Sama seperti PPS, PPK juga beranggotakan 3 orang termasuk 1 orang ketua dan dibantu oleh 1 orang sekretaris dan 2 orang staf. Untuk ketua PPK sendiri diberi honor Rp2.500.000 per bulan. Kemudian anggota diberi honor Rp2.200.000 kali 2 orang anggota, maka jumlahnya adalah Rp4.400.000 per bulan. Sekretaris Rp1.850.000 per bulan dan staf Rp1.300.000 per bulan dikali 2 orang staf, maka jumlahnya adalah Rp2.600.000 per bulan. Jika ditotalkan, maka honor PPK adalah Rp11.350.000 per bulan. Dikali 16 bulan masa kerja, lalu dikali lagi dengan 7.277 kecamatan di seluruh Indonesia, maka jumlahnya adalah Rp1.321.503.200.000. Ini juga baru honor, belum termasuk konsumsi PPK, biaya BIMTEK PPK, dan biaya operasional PPK lainnya. Kalau dari beberapa poin yang sudah saya rincikan ini kita totalkan, ini saja sudah mencapai angka Rp36,8 triliun. Tapi ini belum seberapa teman-teman. Masih ada logistik TPS, konsumsi dan operasional PPK dan PPS, KPU Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat, kemudian juga ada Bawaslu, Panwascam hingga PTPS, dan kemudian TPS luar negeri. Yang intinya, berdasarkan informasi dari kpu.go.id, total anggaran untuk pemilu 2024 adalah Rp71,3 triliun. Selanjutnya, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berandai-andai. Andai kata Rp71,3 triliun ini dibagikan kepada orang miskin, katakanlah tiap orang miskin diberikan Rp200 juta, maka total orang miskin yang menjadi sejahtera adalah 356.500 orang. Luar biasa kan? 356.000 manusia ini bukan jumlah yang sedikit teman-teman. Bayangkan saja kalau 356.000 orang ngumpul di suatu tempat. 10 stadion bola saja tidak cukup untuk menampung itu. Lalu kenapa 200 juta? Ya karena 200 juta itu sudah cukup untuk memperbaiki nasib seseorang. Kalau di tempat saya, Rp200 juta sudah bisa beli lahan sawit 2 hektar. Kalau cari lahan kosong, bahkan bisa dapat sampai 5 hektar. Dan masih ada sisa uang untuk beli bibit dan buka lahan. Atau kalau 200 juta tidak cukup untuk membuat orang itu sejahtera, paling tidak bisa membuat hidup orang itu menjadi lebih baik. Saya kemudian berpikir, pesta demokrasi ini terjadi berkali-kali dalam 5 tahun. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota juga dilaksanakan di seluruh Indonesia. Berapa banyak uang yang dihabiskan oleh negara untuk itu, dan berapa banyak juga orang miskin yang menjadi sejahtera andai kata uang itu dialokasikan kepada mereka. Lalu andai kata negara kita tercinta ini sudah maju, teknologi maju, SDM maju, jaringan internet merata di seluruh negeri,
pelaksanaan pemilu mungkin bisa dilaksanakan secara online. Semua orang memilih secara online dari rumah masing-masing. KPU cukup menyiapkan aplikasi. Tidak perlu ada TPS, tidak perlu ada logistik, tidak perlu ada panitia tingkat desa, tingkat kecamatan, dan sebagainya. Dengan begitu, biaya pemilu akan tetap ada, tapi tentu itu tidak seberapa. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah Indonesia suatu saat nanti melakukan pemilihan seperti ini? Jawabannya adalah entah.